Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya MJ Mahfuz. Oke, di kesempatan kali ini saya sedang berada di dealer Suzuki di Lampung, di Kedaton. Ini saya sedang mereview sebuah mobil dari Suzuki ya. Ini adalah Suzuki Baleno facelift major change ya. Ini masih platform masih sama seperti yang lama, tapi ini benar-benar banyak sekali perubahan, mulai dari depan, mulai dari samping, belakang, interior, bahkan ke mesin, banyak sekali perubahan. Apa aja perubahannya? Ikutin terus video ini. Oke teman-teman, nah kita lihat dari bagian depannya dulu. Dari bagian depan ini kita bisa lihat perbedaan yang sangat jelas, yaitu ada di grillnya. Grillnya ini berbeda sekali, grillnya sangat berbeda dengan yang sebelumnya yang kiranya sedikit lebih kecil gitu ya. Tapi sekarang ini udah lebih besar dan mempunyai bolong-bolong nih yang lebih besar juga. Jadi membuat mobil ini seperti lebih gagah gitu ya, hatchback yang gagah gitu. Kalau dari depan, dari samping seperti ini, itu mengingatkan saya dengan mobil dari Jepang juga, yaitu Mazda 2 GT ya. Bentuknya depannya kayak gini nih, bumper kap mesinnya yang terlihat sangat gagah juga gitu. Oke, ini dia menggunakan grill. Di sini ada chrome besar, ada chrome, lalu menyatu dengan headlamp, yang di dalam headlampnya juga ada chrome-nya juga ya teman-teman. Jadi itu perbedaan dari sebelumnya, jadi sangat proporsional sekali di sini. Terus kita lihat juga bagian lampunya juga sudah baru. Bagian lampunya kita lihat sudah menggunakan proyektor LED. Ada juga DRL-nya 3 titik di sini ya. DRL-nya ini 3 titik, 1, 2, 3. Jadi sangat keren sekali. DRL-nya ada 3 titik, dan yang membuat saya terkejut yaitu DRL-nya bentuknya berbeda dari mobil kebanyakan gitu. Kalau mobil kebanyakan kan biasanya panjang, tapi Suzuki berbeda. Dia membuat DRL-nya tidak, jadi dia anti mainstream gitu ya, tidak mainstream. Jadi seperti ini, 1, 2, 3 titik, 3 titik itu sangat unik menurut saya. Jadi membuat di jalanan itu berbeda gitu. Juga nanti di lampu belakangnya juga ada LED 3 titik seperti ini. Jadi kalian bisa, nanti kita bahas di bagian belakangnya. Oke, yang di bagian bawah ini, bagian bawah kalian bisa lihat dia sudah menggunakan fog lamp yang LED juga. Jadi fog lampnya sudah LED LED multi reflektor. Di sini sudah ada garnish chrome yang sangat keren juga. Jadi di sini bentuk bumpernya kalau sebelumnya tuh mirip sekali dengan kepunyaannya Honda Jazz gitu ya, mirip kayak G-Plug gitu. Tapi sekarang berbeda, seperti Baleno sudah punya jati dirinya sendiri. Jadi bentuknya ya punya Baleno gitu, kayak gini. Lalu kalian bisa lihat lebih proporsional lah dari keseluruhan. Cuman satu yang jadi PR mungkin buat Suzuki, kalau dari saya, kapnya aja ini, coba kapnya disatuin aja nih, nanggung nih, tinggal segini gitu. Kecuali memang masih jauh atau bagaimana gitu ya. Ini beneran nanggung banget, jadi kalau bisa diterusin aja gitu, kapnya langsung dilangsungin. Jadi kepunyaan Mazda, seperti kepunyaannya Mazda GT, Mazda 2 GT, seperti ini bentuk kapnya, jadi besar gitu. Ya itu aja. Bagian depannya seperti itu teman-teman. Coba kita langsung lanjut melihat ke bagian samping. Lalu kita lihat di bagian samping teman-temannya, dia sudah ada namanya auto folding juga, ada auto retract atau auto retract gitu ya. Sudah ada LED-nya juga untuk di bagian spion juga. Lalu dia peleknya modelnya kayak gini, ya agak mirip seperti yang lama gitu ya bentuknya. Cuman ini dia bannya sudah memakai ban Goodyear ya, dengan profil ban yaitu 195 55 R16 ya.
dia sudah memakai Goodyear Assurance. Jadi lebih keren gitu ya teman-teman. Jadi lebih keren, lebih bagus lah gitu bannya dibandingkan yang sebelumnya pakai ban Apollo dari India gitu ya. Memang mobil ini dirakit di India gitu ya teman-teman. Untuk bagian sampingnya juga bentuknya lebih beda gitu ya, lebih kokoh juga. Untuk ketebalan plat bodinya juga lebih tebal gitu. Terus dia masih punya smart entry sama aja, dia masih punya smart entry sama. Lalu yang lain masih sama aja kalau di bagian samping. Untuk rem belakangnya juga masih menggunakan tromol. Jadi bagian samping ini tidak banyak perbedaan dari yang sebelumnya. Coba kita langsung aja ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya ini berubah ya, beda sekali sama sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh kayak bebek gitu ya, set agak begini terus begini, lucu lah pokoknya. Kalau ini udah beda banget, nggak ada lagi tuh krum besar yang lebar di sini tuh, yang gimana ya, kurang enak gitu dilihat gitu ya. Tapi ini seperti Suzuki itu berbeda gitu ya. Biasanya kan Suzuki kontroversi di bagian belakangnya pasti lucu gitu ya. Tapi ini enggak, di bagian belakangnya benar-benar bagus, benar-benar cantik. Dengan desain yang udah beda gitu ya. Ini lampunya beda. Kita bisa lihat untuk lampunya nih. Nah, kalian bisa lihat di sini ada lampu LED 3 titik yang sama seperti di depan tadi. Jadi dia punya ciri khas kalau dilihat dari belakang, oh ini Baleno gini. Depan juga, oh itu Baleno gitu ya. Lampunya ada lampu malamnya yang 3 titik di sini. Kalau lampu remnya dia masih sama di sini 4 titik LED juga. Kayak yang lama, cuman agak beda sedikit, dia agak ditarik ke atas. Lalu untuk bagian housing lampnya ini agak sedikit menyiku di bagian ujung-ujungnya. Lalu di sini dilebihkan seperti itu, ada garnish reflektornya juga di sebelah sini. Ini lampunya sedikit agak di smoke, jadi merahnya tuh nggak merah banget tapi agak sedikit hitam. Dan untuk lampu mundurnya juga agak sedikit gelap gitu, jadi kesannya tuh keren, elegan gitu kerennya ya. Nah, di belakangnya juga nggak banyak emblem, cuman ada 2, logo Suzuki sama tulisan Baleno gitu ya. Dia nggak ada tulisannya Matic, ada tulisannya ETI gitu, nggak ada. Tapi ini udah bagus banget bentuk yang sekarang. Untuk bagian belakang dia juga sudah ada wiper juga, dan juga ada defogger juga. Jadi benar-benar luar biasa, berbeda gitu, sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Juga sudah ada, kalian di sini sudah ada kamera parkir juga. Untuk bagian belakang juga sudah ada sensor mundur yang 4 titik terintegrasi. Warnanya seperti body dan tidak berkesan seperti aftermarket. Ini elegan juga cara pemasangannya. Di bawahnya juga sudah ada reflektor atau mata kucing di bagian bawah. Untuk knalpotnya tersembunyi ya, nyumput di bagian bawah, jadi nggak kelihatan kalau ada knalpot juga. Dan nggak ada diffuseran juga. Oke, keren. Di bagian belakangnya kayak gini. Dia juga sudah ada spoiler dan high mount stop lamp juga. Bentuknya yang turun ke bawah gitu ya, kayak kepunyaannya Ford Fiesta gitu ya. Modelnya agak dari depan set ke bawah gitu, jadi nggak yang nongol-nongol atau gimana. Jadi keren gitu, seperti desain mobil Amerika gitulah. Keren lah, lebih keren dari sebelumnya. Untuk bagian belakang kayak gitu aja. Coba kita langsung masuk aja ke interiornya. Oke teman-teman, saya sudah ada di dalam interior dari Baleno ya. Di sini dari setirnya dulu ya. Dari setirnya kita bisa lihat di sini sudah ada tombol sekarang. Tombol ya memang dari dulu sih sudah ada. Dia ada steering switch ya, ada neck previews, ada mode volume up and down, terus ada mute, terus ada untuk teleponi juga, membuka dan menutup telepon, dan juga ada voice command. Jadi untuk yang sebelah kanan di sini dia ada cruise control ya, tapi belum adaptive cruise control. Di sini ada untuk ngeset cruise controlnya. Lalu kita lihat di bagian speedometer, di sini ada apa aja di bagian speedometernya. Di bagian speedometer tengah itu dia ada kilometer per liter yang live ya. Lalu ini ada kilometer per jam atau driving time. Di sini ada jam, lalu ada motion front, motion
ya, pendeteksi gerakan mobil kanan kiri depan belakang seperti itu. Ada untuk indikator torsi dan power, lalu ada indikator untuk akselerasi dan pengereman. Ya, sudah, itu lengkap sekali ya. Ada temperatur juga di atas sini. Di sini ada jam, di sini ada odometernya di bawah. Ini ada indikator transmisi. Di sebelah kanan ini ada speedometer ya, maksimal 220 km per jam. Ada indikator bensin yang masih analog. Di sini ada odometer dan takometer. Di bawahnya ada indikator mesin yang temperatur yang masih analog juga. Jadi seperti itu lah. Dan di mobil ini kita lihat di bagian tombol sini. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini sangat keren ya. Ini ada untuk settingan head up display ya. Di mobil ini ada head up display. Nanti kita bahas, tapi kita jelasin dulu. Di sini dia juga ada stability control juga di sebelah sini. Terus ada parkir sensor belakang, terus ada head leveling ya. Ini headlamp leveling ini ciri khas mobil India. Terus sebelah sini ada start stop engine button. Lalu di bawahnya itu ada pembuka, dan ada di bawah sini ada tempat tangki dan pembuka kap mesin, lalu ada tempat penyimpanan. Di bagian sisi pintu ini juga sudah lengkap, dia sudah ada auto retract ya, dan juga sudah auto folding ketika dikunci. Ini untuk electric mirrornya di sini. Dia ada electric power door lock juga. Ini window lock, dia sudah auto up and down. Terus ini yang lain biasa aja. Untuk di bagian atas ini masih hard plastik. Dia di sini ada bahan kulit sintetis, soft touch ya di bagian sini. Di bawahnya masih hard plastik tapi tebal ya, hard plastiknya sini. Di bawah sudah ada cup holder dan door pocket, lalu ada speaker juga. Gitu teman-teman. Untuk di bagian sini kita bahas head up display-nya. Nah, ini gimana caranya, ini orang dia tembus ya. Nah, ini ada, kalian bisa lihat nih. Ini saya ganti ini position, keren ya. Position, terus ada brightness-nya bisa diterangin atau bisa digelepin seperti itu. Nah, jadi keren ya. Dia ada head up display. Kalau kalian mau turunin, tinggal pencet aja ya. Ditekan yang di bagian ditekan di bagian tombol head up display, nanti dia masuk. Tapi kalau kalian mau ngeluarin, tinggal tekan lagi bagian head up display ini, nanti dia keluar lagi. Oke, keren ya. Untuk apa sih head up display? Jadi head up display itu dia menunjukkan untuk posisi transmisi ada di mana, terus ada kecepatan kita berapa tanpa kita harus melihat speedometer. Jadi kita fokus aja ngelihat ke depan gitu loh teman. Untuk di bagian head unitnya ini seperti float ya, kalian bisa lihat. Di sini dia lengkap, sudah ada radio, ada Apple CarPlay, ada Android Auto, Bluetooth audio, ada Bluetooth phone, sudah lengkap juga. Sudah ada untuk memori juga, sambungan ke perangkat lengkap. Sudah lengkap. Radionya dia tidak nyambung, jadi sudah lengkap ya, teman-teman. Untuk di bagian AC ini kalian bisa lihat di sini dia sudah ada list list satin ya, satin silver. List satin silver di sini di dalamnya, jadi lebih keren lah gitu, lebih futuristik. Di sini juga ada garnish satin silver juga yang di sininya. Untuk AC dia sudah auto climate dan sudah digital. Terus dia juga ada juga untuk defogger depan, defogger belakang, terus ada untuk air sirkulasi juga nih ya. Ini ada arah semburan ya, kepala, kaki, terus kaki aja, kaki defogger depan aja, lengkap. Ini untuk menaikkan kipas AC, ini untuk mendinginkan suhu ya. Di sebelah sini tombolnya keren loh, dia clicky gitu, enak jadi dipegang. Enak banget megangnya, nggak perlu pakai begini, enak dinaik turunkan. Ini yang transmisi otomatis 4AT, dia ada P,
ada N 2L ya, ini matic biasa. Terus ada overdrive di sebelah sini, ada overdrive juga. Nah ya, ada overdrive, lalu dia sudah ada USB di bagian sini, USB yang sudah Type C ya, USB biasa ya, Type I, dan sebelah sini ada power outlet, jadi keren ya. Gitulah teman-teman. Lalu di bagian sini sudah ada yang namanya tempat penyimpanan. Dia sudah, atas ini juga sudah ada apa namanya, kaca ya, yang sudah ada lampunya. Terus di sini ada lampu baca 2 titik. Di bagian pengemudi juga sudah ada kaca yang ada lampunya juga. Jadi sudah lengkap sekali untuk di bagian depannya teman-teman. Oke, untuk bagian depan kayak gitu aja. Kita langsung duduk aja di baris kedua. Oke, sekarang saya sudah ada di bangku belakang dari Baleno ya, New Baleno. Kita bisa lihat, untuk di bagian pintunya ini masih sama aja ya, sama bagian depan dia ada bahan fabric, tapi di bagian belakang bahan fabric enggak ding, bahan kulit sama, bahan kulit sama. Jadi dia masih bahan kulit juga. Di sebelah sini di bagian genggamannya juga masih bahan kulit. Dia ada speaker, ada cup holder 1. Untuk posisi duduknya enak banget nih teman-teman. Posisi duduknya di sini masih sangat lega sekali ya, masih lega banget. Kita 10 jari lebih lah ya, masih enak banget di sini. Dan unik juga di sini dia ada, apa namanya ini nih, tadi lupa ngejelasin, dia ada headrest bagian pengemudi ya, sebelah kiri ya. Dia ada handrest ya, ada armrestnya, ada armrest di bagian sebelah kiri. Jadi fitur yang unik juga. Lalu di sini ada kisi AC, kisi AC untuk penumpang belakang ya. Ada kisi AC, dia bisa nyemburin AC dari depan dari depan. Tapi ini terintegrasi ya teman-teman, terintegrasi dengan depan gitu ya. Mungkin ini tadinya itu ada untuk ini ya, mendinginkan cup holder gitu loh. Di depan kan ada cup holder di tengah. Kalau DR3 itu biasanya dia, kalau DR3 ada untuk mendinginkan ya, dia AC-nya dibuka terus mendinginkan minuman di situ. Tapi di Baleno ini nggak ada. Lalu mungkin dipanjangkan lagi, dibuat untuk penumpang belakang gitu. Nah, jadi enak, penumpang belakangnya nggak berasa dingin gitu. Padahal sebenarnya kalau sudah jalan lama ya 2 baris kayak gini pasti dingin. Jadi untuk mempercepat pendinginan aja kayaknya ini. Tapi fungsinya cukup bagus dikasih di Baleno ini. Di rivalnya kan kayak Jazz gitu nggak ada gitu. Adanya di HR-V yang harganya udah mahal. Atau rival crossovernya, mini crossover, mini SUV kayak, tapi udah beda kelas kan, bukan hatchback lagi. Duduknya enak banget, posisi duduknya enak, duduknya juga enak, bangkunya juga empuk. Lalu untuk duduk di bagian tengah ini dia enak juga, walaupun ada tunnelingnya di sini, jadi sedikit agak ngangkang sedikit gitu untuk duduknya, posisinya. Jadi duduk di sini nih enak sebenarnya. Terus dia ada step, ada berapa step ya? Ada nggak step? Nggak ada stepnya, cuman 1 step. Nggak bisa ditidurin lagi bangkunya. Jadi ya inilah udah posisi nyamannya di Baleno duduk kayak gini. Posisinya enak, nyaman. Di sini ada grip. Ya gitu aja teman-teman untuk interior dari New Baleno tahun 2022. Oke, untuk bagasi ya teman-teman, kita lihat untuk bagasi ini apa namanya, untuk bukaan pintunya memang sedikit kecil kalau untuk Baleno gitu ya, kecil, tapi dia bagasi dalamnya tuh lebar. Ini ada, kita dapat tray, dapat separator atau tray yang bisa digantungin di kaca kayak gini. Lalu di dalamnya ini dalam banget teman-teman, dalam banget. Ini dapat apa aja nih kalau beli, nih banyak nih, dapat toolnya.
nih. Di sini dia besar, dalam, terus di bagian sini sudah ada lampu juga yang bisa dimatikan, lampu untuk bagian bagasi, lalu ada hooknya juga di bagian sini. Terus dia apa namanya, bisa pelipatan kursinya 40-60 di bagian bawah. Ini kita bisa lihat untuk di bagian bawahnya. Nah, untuk ban serepnya ini dia pakai space saver ya. Ban serepnya pakainya space saver, kecepatannya maksimal hanya 80 km/jam, dan ya peleknya kaleng gitu. Tapi ya kebanyakan juga mobil hatchback dan city car sekarang ya pakainya space saver. Karena untuk memperluas bagasi biasa. Oke, untuk bagasinya sangat lebar juga menurut saya. Ya itulah, seperti itu teman-teman untuk di bagian bagasi dan fitur yang ada di dalam bagasi. Oke, ini adalah mesin dari New Baleno tahun 2022. Mesinnya sudah berubah, yang tadi sebelumnya menggunakan mesin K14B, sekarang pakai mesin K15B yang baru. Ya, dengan tenaga yang baru juga. Tenaganya sekarang 104,6 PS dan torsinya 138 Nm. Jadi ini mesin yang bertenaga ya untuk ngebawa mobil kecil kayak gini. Jadi apa namanya, mesinnya jadi lebih bertenaga dibandingkan sebelumnya. Sebenarnya ini seperti bukan facelift ya, tapi jatuhnya cuman karena platformnya masih mirip, masih sama, jadi facelift major change gitu ya, bukan yang minor change. Mesinnya juga ganti, depannya ganti, interiornya berubah ya, seperti Baleno baru. Di sini kita bisa lihat sudah ada ABS-nya juga teman-teman, sudah ada ABS, sudah ada catnya juga, sudah dicat di warna body di bagian dalam. Cuman kurang satu aja nih, coba dikasih cover di bagian mesin nih biar sedikit lebih rapi. Ayo Suzuki dikasih ya gitu. Cuma itu aja. Jadi kalau untuk mesinnya udah baru, tenaganya juga oke, udah ada ABS, EBD-BA, dia juga sudah ada hill hold control. Kalau tanjakan tuh kalian nanjak nih, gak usah lagi yang namanya untuk nginjek rem. Jadi habis dari ngerem, lepas saja beberapa detik itu mobil masih ketahan, kita langsung gas saja. Dia itu hill hold control, dia juga ada stability control juga, sudah ada head unit up display, banyak banget fitur yang ditambah di Baleno ini. Juga sudah ada karpet redam di sebelah sini ya. Karpetnya juga bukan yang biasa nih, dia lebih tebal daripada yang sebelumnya. Ya, itu aja di bagian engine-nya. Nanti kita langsung lanjut aja ke conclusion dari mobil ini. Berat, berbobot. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan saya mengenai All New Baleno tahun 2022 ini. Mobil ini menurut saya sangat cantik sekali sekarang ya, dengan banyak sekali perubahan ya, karena mobil ini sebenarnya bukan facelift minor change, tapi dia facelift major change, karena mesin berubah, bumper berubah, lampu berubah, lampu belakang berubah, lalu bagian pintu belakang juga berubah. Hanya yang mirip itu di pelek dan di samping aja. Cuman menurut saya ini sangat brilian sekali. Lampu DRL 3 titik ini karena tidak dimiliki oleh pesaingnya, jadi sangat anti mainstream seperti itu ya. Itulah teman-teman ya, apa namanya, Baleno, New Baleno tahun 2022 ini. Itu aja, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya supaya saya terus berkembang, dan share ke seluruh dunia supaya saya terkenal ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.